bab 3 dari zaman Kenil sampai zaman Peta. Tak dinyana, kesempatan datang untuk melamar masuk Kenil. Pada mulanya sama sekali tidak saya kira bahwa lamaran yang saya ajukan akan merupakan anak kunci yang membuka pintu lapangan hidup yang menyenangkan. Terasa agak lama sampai saya mendapatkan panggilan lamaran saya itu. Saya ikut ujian dan ternyata lulus dan diterima. Waktu itu, ada 2 macam kesempatan masuk Kenil, yakni bisa masuk ke dinas panjang yang disebut Langverband atau ikatan dinas pendek Konverband. Dinas yang latihannya diadakan di Gombong, tak ubahnya dengan milisi saja. 3 tahun lamanya, tetapi bisa mendapatkan pensiun. Yang masuk dinas ini umumnya lulusan HIS. Yang diterima di Langverband ialah mereka yang dari kelas 3 sekolah dasar. Malahan ada juga yang sama sekali belum sekolah. Latihannya diadakan di Depo Purworejo. Yang mendapatkan latihan di Gombong bisa mendapatkan kesempatan untuk terus mengikuti kader school dan menjadi kopral. Lulusan Langverband bisa masuk ke batalion, tetapi mungkin setelah 10 tahun baru menjadi kopral. Setelah menjadi kopral, bisa praktek di batalion, dan setelah menjadi kopral selama 5 tahun, barulah bisa masuk ujian lagi untuk menjadi sersan. Saya masuk Koperban di Gombong. Kami berlatih dari pagi sampai malam. Pengalaman ini berbeda sekali dengan sewaktu sekolah tempo hari, ataupun sewaktu menjadi pembantu klerek bank. Tetapi saya menemukan kesenangan dan mulai tertarik untuk benar-benar bisa hidup dari pekerjaan ini. Saya lulus sebagai yang terbaik. Lalu saya disuruh berpraktek di Batalion 8 di Ramplal, dekat Malang. Sebagai wakil komandan regu, saya tidak pernah praktek di Batalion Surabaya seperti dikira orang. Yang saya alami adalah praktek jaga malam di Pantai Pertahanan Gresik, kurang lebih 2 minggu lamanya. Waktu itu, saya mulai terkena penyakit malaria. Penyakit saya ini kambuh sewaktu di Malang, sampai-sampai saya pingsan lalu digotong. Dimasukkan ke rumah sakit kurang lebih 2 minggu lamanya. Setelah keluar dari rumah sakit, saya ujian lagi dan ditetapkan untuk masuk sekolah kader di Gombong untuk mendapatkan pangkat sersan. Pada waktu di Malang itulah sepupu saya Sulardi, yang lebih saya sebut adik saya, putra Pak Prawiro Wiharjo, menuntut pelajaran di sekolah pertanian di kota yang sama. Maka apabila ada waktu senggang, saya pergunakan untuk menengok Dik Sulardi dan pergi bersama-sama dengannya ke berbagai tempat tamasya atau menonton. Satu-satunya hiburan selama saya terikat oleh kedinasan waktu itu. Saya masih ingat, sewaktu saya berdinas pada Kenil, sahabat saya yang terdekat adalah Ahmad Sudono. Kami tidur di tempat tidur susun. Mas Sudono tidur di atas, saya di bawah. Dia mengalah memudahkan saya untuk sembahyang. Kawan lainnya adalah Kosasi, yang kemudian pernah menjadi polisi, lalu pensiun dan kabarnya sekarang dia tinggal di Bandung. Kawan lainnya adalah Suwoto, yang sudah meninggal. Teman saya dari satu kelas ialah Yayi Suwondo, yang tinggal di Kelapa Gading. Dia pensiun Angkatan Udara. Saya beri ia rumah di perumahan Bermis. Belum lama ini dia juga meninggal.
Orang Belanda yang masih saya ingat ialah komandan kompi saya, Kapten Dryber, yang sekarang katanya ada di negerinya. Lalu saya masih ingat komandan peleton saya, Letnan Heinemann. Kapten Dryber pernah menulis surat kepada saya menanyakan apakah benar Soeharto yang bersama dengannya dalam kompinya yang menjadi Presiden Indonesia sekarang. Saya menyuruh menjawabnya dengan perkataan iya. Tapi entah apa surat balasan dari saya itu sampai kepadanya atau tidak, saya tidak tahu. Lalu masih ada Komandan Regu, Jensen, yang masih saya ingat, tetapi saya tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Waktu di sekolah kader itulah pecah perang. Sekiranya peristiwa itu tidak terjadi, saya akan dikembalikan kepada kesatuan. Tetapi karena pecah perang dunia kedua, setelah sekolah di Gombong dan meraih pangkat sersan, saya terus dikirim ke Bandung, dijadikan cadangan pada markas besar Angkatan Darat. Saya ditempatkan di Cisarua. Namun 1 minggu saya berada di situ, perubahan pun terjadi. Pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah. Jepang berkuasa di tanah air kita. Saya masih menunggu apa yang akan terjadi dengan diri saya. Lalu berpikir, tentu saya akan ditawan. Dalam keadaan menunggu, nasib seperti itu saya main kartu cemeh dan kartu londo. Waktu mulai main kartu cemeh, saya hanya punya uang 1 gulden. Tetapi dalam permainan kartu itu, uang saya bertambah menjadi 50 gulden. Dan uang itulah yang saya pergunakan bersama Ahmad Sudono pulang kampung. Kami tidak mau ditawan. Kami pergi ke Cimahi dulu, membeli pakaian, lalu terus langsung ke Jogja naik kereta api. Sampai di stasiun Tugu, kami mendengar pengumuman bahwa semua bekas tentara harus masuk kantor untuk melaporkan diri di Jetis. Kami tidak keluar dari stasiun. Kami kukuh pada pikiran semula, tidak mau diringkus oleh Jepang. Lalu kami mencari akal, naik kereta yang menuju Sleman ke tempat Ahmad Sudono. Di rumah Mas Dono, saya menginap 1 malam. Esok harinya, saya naik bis ke Wonogiri, lalu terus ke Wuryantoro. Sesampai di Wuryantoro, saya diserang penyakit malaria lagi. 6 bulan saya mesti terbaring dengan merasakan panas dingin tidak karuan. Saya ingat selama di Gombong, saya tidak pernah sakit lagi. Begitu kembali ke Wuryantoro, penyakit saya itu kumat. Sementara itu, Jepang sudah membentuk lembaga-lembaga keamanan di kampung-kampung, di kecamatan-kecamatan, di kota-kota besar, dan keresidenan-keresidenan, seperti Keibodan, Sinendam. Wanita-wanita juga dikerahkan dengan dibentuknya Pujinkai. Pengangkatan Pramong Paja juga tidak lagi menurut kebiasaan lama. Yang jadi bupati, Kenco, juga tidak usah lagi menurut keturunan seperti biasanya dilakukan di zaman Belanda. Dibentuk pula Romusa yang tidak berapa lama kemudian menjadi badan pergerakan tenaga secara paksa. Bukan main gencarnya pengerahan Romusa itu di desa-desa. Tadinya, tenaga-tenaga itu dipakai untuk membangun dobuku atau dam irigasi di tempat Jawa. Akhirnya mereka dikirim ke luar negeri sampai ke Birma, membuat jalan dan lain-lain sebagai untuk kebutuhan tentara Jepang. Bendera merah putih yang selalu diizinkan berkibar segera dilarang oleh Jepang untuk dikibarkan.
diganti dengan bendera Jepang, dengan bendera Hinomaru. Begitu juga lagu Indonesia Raya diganti dengan lagu Kimigayo. Pada waktu itu, sandang pangan tambah susah. Bekicot dianjurkan untuk dimakan. Benang kain kian bertambah sulit didapat, sehingga akhirnya yang dipakai ialah sarung karet mentah di sablon yang tidak hilang baunya. Di tengah suasana seperti itu, pelan-pelan saya tumbuh kembali. Hidup sebagai petani di kampung sudah tidak mungkin. Cuma bakal jadi beban mereka yang sudah berdesakan ditambah kekurangan. Terlalu sempit tanah garapan di sana. Dan kegersangan sesudah zaman perang tambah mengerikan. Maka saya pikir, saya mesti menjual tenaga di tempat yang lebih lapang, di kota. Saya pergi ke Jogja, mengadu untung, membosankan sekali hidup tanpa pekerjaan. Maka saya masuk kursus mengetik di Patuk, di depan asrama polisi, dengan harapan akan bisa mengatasi kejemuan saya. Tetapi waktu itu saya jatuh sakit lagi. Sungguh, saya dituntut untuk bersabar, penguasaan diri yang kelak pun akan saya lakukan. Pada suatu hari, saya membaca pengumuman polisi yang menyebutkan bahwa Kei Boho, polisi, menerima anggota baru. Mulanya saya ragu, apakah saya sudah aman di mata Jepang, tetapi kemudian saya memberanikan diri, saya mendaftar. Badan saya diperiksa. Nasib baik, saya lulus, tidak diketahuinya. Bahkan saya mengidap penyakit malaria. Lalu terus saya mendapatkan latihan selama 3 bulan. Dengan sendirinya saya lulus dari latihan yang kebanyakan berupa baris berbaris itu. Karena saya pernah berlatih sebagai kader sersan, malahan saya lulus dengan nomor 1, tidak aneh. Dan karena saya lulus sebagai nomor 1 itu, maka saya dijadikan tukang hilir mudik dan kemudian disuruh belajar bahasa Jepang. Lewat itu, saya diberitahu setengah dianjurkan oleh kepala polisi, Opsir Jepang, untuk mendaftarkan diri pada peta yang baru dibuka. Maka masuklah saya jadi peta lewat saringan. Tentu saja saya tidak menyebutkan diri saya bekas KNIL. Waktu mendaftar itu, saya tetap jaga-jaga. Jangan sampai ditangkap oleh Jepang. Seharusnya barangkali bekas KNIL menjadi heiho. Memulai ujian, saya diterima untuk dilatih sebagai sedanko. Dari sekian banyak pelamar dari Jogja, saya satu-satunya dari polisi yang lulus dalam ujian itu. Memang bisa dimengerti pula, karena saya sudah mempunyai dasar pendidikan militer. Sehingga saya tidak menemukan kesulitan dalam mengikuti ujian itu. Salah seorang di antara kawan-kawan dari Jogja adalah Pranoto Wijono, yang sekarang sudah pensiun. Teman lainnya yang masih ada sekarang dan masih bersama-sama di Kioi Kutai atau sekolah latihan, yang berada di Bogor itu adalah Supio. Di asrama di Bogor, ia tidur berdampingan dengan saya. Di tempat tidur yang berdempetan pada tempat tidur saya, semuanya berjejer. Supio menjadi teman dekat saya. Kalau habis latihan, dia kemudian harus mencucikan pakaian saya. Dalam pada itu, saya mendapat sebagian pembersihan senjata. Artinya, membersihkan senjata saya dan senjata Supio. Dia juga mesti antri untuk membeli kue mochi, makanan yang muncul di zaman Jepang dan menyerupai onde-onde. Di kantin, kalau tidak cepat antri, kita tidak bakal kebagian, karena tidak cukup banyak persediaan. Dalam latihan peta ini,
terasa hidup patriotisme. Kecintaan untuk membela tanah air. Tak percuma sebutan pembela tanah air yang lazim pula disebut pada masa itu adalah tentara sukarela. Jepang menyebutnya Boe Gyugun, yang sering disingkat menjadi Gyugyun. Yang diterima untuk dilatih di Kaikutai adalah lulusan sekolah rendah sampai sekolah menengah tinggi atau SMT. Di samping itu ada juga kiai-kiai, guru-guru, sekolah agama, dan bekas pegawai-pegawai kantoran. Latihan Shodanko, komandan peleton, lamanya 4 bulan. Latihannya sangat berat. Sedangkan latihan Chudancho, komandan kompi, yang juga diadakan di sana, dan latihan di Daidanko atau komandan batalion lebih santai. Ditempatkan kepada kami, peta juga harus mampu menjadi cadangan Ryukyugun atau angkatan darat. Maka latihan untuk Shodanko dititik beratkan pada penguasaan taktik kesatuan kecil, ialah peleton atau seksi. Lengkap harus menguasai juga tugas-tugas peleton, walau waktu latihannya sangat singkat. Terasa latihan Shodanko cukup berat. Untungnya saya sudah pernah mendapatkan latihan seperti itu. Di balik itu, Jepang bertindak keras. Rupanya menjaga kalau yang dilatih masih kurang taat kepadanya. Kami alami mesti minum air kotor dari sungai di belakang pabrik karet Goodyear. Di tengah-tengah latihan yang melelahkan itu, sekali dua kali kami pernah disuruh berlutut berjam-jam lamanya, karena salah seorang di antara kami membuang peci hamko. Di tengah-tengah ini ditentukan kepada kami semangat anti-Inggris Amerika dan ditanamkan semangat Asia untuk Asia, yang sebenarnya adalah Asia untuk Jepang. Lebih dulu semboyan 3A sudah didengung-dengungkan, tetapi yang terjadi adalah bahwa tekanan Jepang itu menyebabkan semangat di antara kami. Sebagai putra-putra Indonesia yang ingin membela tanah air, bertambah besar kekeluargaan kami, bertambah erat pula. Begitu juga rasa persatuan peta dengan rakyat dan barisan-barisan lainnya, seperti dengan barisan Shun Shintai atau pelopor, dan Shinen dan Kaibodan yang semula dijadikan kaki tangan polisi Jepang. Di tangsi itu, kami jadi satu sikap dan tabiat Jepang yang sebenarnya. Maka terjadilah 1-2 kali perlawanan terhadap Jepang. Ada yang berani mentempeleng Jepang dan harus menerima akibat yang parah. Tetapi tekanan Jepang itu kemudian tidak bertambah lagi di beberapa tempat. Pada pembentukan peta, ditentukan bahwa prajurit peta pada setiap keresidenan atau shu tidak boleh dikirimkan atau ditempatkan di daerah keresidenan lain, apalagi di luar Indonesia. Maka setelah selesai saya dilatih untuk Shodanko, saya dikembalikan ke Yogyakarta dan ditempatkan di batalion di Wates. Kemudian bersama-sama dengan Pranoto, saya dipilih lagi untuk dilatih menjadi Shodanko di Bogor. Pelajaran, taktik, dan strategi perang kami selesaikan di tahun 1944. Sementara itu di Bogor, saya berkenalan dengan Shodanko Singgih, yang di dalam riwayat hidupnya kemudian, menjelang diproklamasikannya kemerdekaan itu, bersama-sama dengan pemuda-pemuda lain, membawa Bung Karno sekeluarga dan Bung Hatta ke jalan Rengas Dengklok. Setelah latihan Shodanko, kami ditempatkan di Seibu, markas besar peta Solo. Di Kusumoyudan, pada waktu itu saya bertemu lagi dengan Sulardi, yang sudah berkeluarga
dan bekerja di kantor pertanian kota. Sebelum sekolah Sudanko, saya ditempatkan di pos pertahanan di Glagah, di pantai selatan Yogyakarta. Kemudian saya dipindahkan ke Solo, terus ke Madiun, maka saya mengenal lebih baik lagi daerah itu. Pranoto waktu itu dikembalikan ke Jogja. Sebagai Sudanko di markas besar peta, saya memegang bagian pendidikan. Karena itu dipindahkan ke Jaga Monyet di Jakarta untuk memilih murid-murid STM yang akan menjadi tentara Jenny. Pada waktu itulah saya berjumpa kembali dengan Sudanko Singgih. Selesai melatih anak lulusan STM untuk menjadi Budanko, saya dikembalikan ke markas besar peta yang sudah pindah ke Madiun di Solo. Pengalaman-pengalaman di peta menumbuhkan keyakinan dalam hati saya bahwa tindak tanduk kebanyakan opsir Jepang tidak bisa kami setujui. Tumbuh keinginan saya untuk melawan mereka yang menyakiti hati kami itu. Dengan terjadinya pemberontakan peta di Blitar, Jepang berusaha membersihkan korps perwira peta di berbagai tempat. Terdengar saya pun di antara mereka yang akan diperhentikan. Tetapi beberapa orang Jepang masih menghargai saya, mencegah supaya saya tidak lepas. Kemudian saya ditempatkan di kaki Gunung Wilis di desa Brebeg, di sebelah selatan Madiun. Di sana saya melatih prajurit peta dari Batalion Blitar untuk dijadikan Budanko. Budanko yang saya latih bersama Budanko Iman Munandar atau mantan Gubernur Riau yang akan mengganti para Budanko yang dihukum mati oleh Jepang karena memberontak. Sementara itu, terasa bahwa Perang Pasifik sudah mendekati akhir. Tetapi saya tidak berada di tempat pedalaman sebelum mengetahui banyak mengenai hal yang terjadi di kota-kota besar, apalagi di Jakarta. Hubungan dengan tempat-tempat itu lamban sekali. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.